Halo semuanya, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dan rekan yang ada di sebelah kiri saya Dila Saputri dan juga Nur Ramadianti. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami tentang Tokopedia berdasarkan perspektif manajemen strategi bab 1 sampai bab 5. Adapun pokok bahasan kami, yang pertama ada manajemen strategi, yang kedua visi dan misi, yang ketiga analisis lingkungan eksternal, yang keempat analisis internal, dan yang terakhir strategi kompetitif generik. Sebelum kita ke pokok bahasan, ada baiknya kita perlu tahu dulu apa sih itu Tokopedia, siapa pendirinya, dan gimana cerita awal mula didirikannya Tokopedia. Untuk jawabannya sendiri, Tokopedia adalah sebuah platform tempat jual beli entah itu pakaian, bahan pokok, skincare, pulsa, tiket kereta api, mobil, dan lain sebagainya secara online. Tokopedia ini lahir bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 2009. Tokopedia ini sendiri dibangun oleh dua anak muda Indonesia yang bernama William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison. Adapun awal mula atau alasan kenapa Tokopedia lahir adalah karena William Tanuwijaya melihat adanya ketimpangan di kota-kota kecil di mana kesempatan akses barang dan jasa terbatas. Nah, dengan adanya Tokopedia ini, William berharap dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah tahu jawabannya, maka kita akan kembali ke pokok bahasan kita. Yang pertama ada manajemen strategik. Secara umum, manajemen strategik ialah sebagai suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen strategik ini terdiri atas 9 tugas penting, yaitu yang pertama, merumuskan misi perusahaan, termasuk pernyataan umum mengenai intensi, falsafah, dan tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan analisis yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, menilai kondisi eksternal perusahaan termasuk pesaing dan faktor-faktor kontekstual umum. Yang keempat, menganalisis pilihan-pilihan yang dimiliki oleh perusahaan dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal. Yang kelima, mengidentifikasi pilihan yang paling diinginkan dengan mengevaluasi setiap pilihan yang ada sesuai dengan misi perusahaan. Yang keenam, memilih rangkaian tujuan jangka panjang dan strategi utama yang dapat menghasilkan pilihan yang paling diinginkan. Yang ketujuh, merancang tujuan-tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan rangkaian tujuan jangka panjang dan strategi utama yang dipilih. Yang kedelapan, mengimplementasikan pilihan strategi sesuai dengan anggaran alokasi sumber daya, yakni menyesuaikan tugas-tugas yang dilaksanakan para pelaksana, struktur, teknologi, dan sistem penghargaan merupakan hal yang ditekankan. Dan yang terakhir, mengevaluasi keberhasilan proses strategis sebagai bahan masukan untuk mengambil keputusan pada masa yang akan datang. Sebagaimana yang telah diindikasikan oleh kesembilan tugas tersebut, manajemen strategis meliputi perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian keputusan serta tindakan yang sesuai dengan strategi perusahaan. Adapun kaitan antara teori manajemen strategik dengan Tokopedia ialah pada saat wawancara, William Tanuwijaya mengatakan bahwa Tokopedia merupakan sebuah bisnis modal yang juga menjadi solusi dalam keraguan masyarakat tentang jual beli secara online dan sebagai tempat penghubung antar penjual dan pembeli dengan membangun sebuah kepercayaan. Dengan pernyataan seperti itu, William Tanuwijaya sudah memiliki konsep ataupun perencanaan tentang berkeinginan membuat sebuah sesuatu yang baru pada saat itu dengan memanfaatkan sebuah internet. Nah, dalam membangun sebuah perusahaan, selain konsep atau perencanaan, tentunya kita memerlukan strategi yang tepat agar perusahaan yang dibangun dapat berkembang dengan pesat dan pada akhirnya semua tujuan dari perusahaan tercapai. Tokopedia sendiri tentunya mempunyai strategi-strategi yang bisa
sampai membuat startup Tokopedia menjadi salah satu startup yang sukses. Adapun strategi yang dapat kami simpulkan dari podcast ialah yang pertama, merekrut orang-orang kelas A. Pada awal dirintisnya startup Tokopedia, William dan Leontinus mencari atau merekrut orang-orang kelas A agar bisa ikut andil dalam perintisan startup Tokopedia. Mereka percaya bahwa untuk membangun perusahaan kelas dunia, maka mereka perlu meng-hire orang-orang kelas A. Yang kedua, membangun budaya perusahaan yang kuat. Caranya dengan membagi-bagi setiap bidang yang dinamis dan juga kreatif, serta bisa mengambil keputusan dengan cepat tapi dengan acuan atau arahan yang sudah diberikan, sehingga dapat mencapai visi misi dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, membangun visi misi dan nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya ke pokok bahasan yang kedua, yaitu visi dan misi. Sebuah bisnis tidak hanya didefinisikan berdasarkan namanya, deklarasi atau ayat-ayat pendirian perusahaan. Identitas sebuah bisnis dapat dengan jelas dilihat dari visi dan misi bisnis tersebut. Visi dan misi yang jelas dari sebuah perusahaan akan menuntun perusahaan tersebut ke arah tujuan yang jelas dan juga objektif. Adapun pengertian dan penjelasan visi dan misi ialah sebagai berikut. Yang pertama, visi. Menurut Philip Kotler, visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Visi perusahaan akan menunjukkan suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistis, meyakinkan, serta mengandung daya tarik. Adapun tujuan penetapan visi perusahaan yaitu yang pertama, mencerminkan sesuatu yang akan dicapai perusahaan. Yang kedua, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan. Yang ketiga, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan perusahaan. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Selain itu, juga visi mempunyai beberapa manfaat, diantaranya seperti yang pertama, menumbuhkan komitmen dan semangat kerja karyawan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebermaknaan. Yang ketiga, menumbuhkan standar kerja yang prima. Dan yang terakhir, menjembatani keadaan perusahaan masa depan dan masa sekarang. Selanjutnya, misi. Menurut Dr. Andes A.B. Susanto, misi adalah bagaimana untuk menghadirkan impian perusahaan atau organisasi menjadi kenyataan. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju, serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian misi. Adapun manfaat misi antara lain, yang pertama, memastikan tujuan dari organisasi. Yang kedua, memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya di organisasi. Yang ketiga, menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum. Yang keempat, titik utama bagi individu dan mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. Yang kelima, memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tanggung jawab dalam organisasi. Yang keenam, memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menerjemahkan tujuan dasar ini menjadi tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Visi dan misi yang jelas dari sebuah perusahaan akan menuntun perusahaan tersebut ke arah tujuan yang jelas dan juga objektif. Maka dari itu, tentu saja startup Tokopedia mempunyai visi misi perusahaan. Adapun visi misi Tokopedia yang berhasil kami kutip adalah untuk visi, membangun ekosistem di mana semua orang bisa menemukan dan memulai segala sesuatu. Untuk misi, yang pertama, membangun atau mendorong pemerataan ekonomi. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal atau external environment adalah faktor-faktor di luar kendali yang memengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan yang pada akhirnya juga memengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya.
Secara bersama-sama, faktor-faktor ini membentuk dasar dari peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan dalam lingkungan kompetitifnya. Salah seorang profesor Harvard, yaitu Michael Porter, pernah mengajukan konsep lingkungan industri sebagai landasan pemikiran strategis dan perencanaan bisnis, di mana Porter menjelaskan 5 kekuatan yang membentuk persaingan pada suatu industri. 5 kekuatan persaingan Porter ini terdiri atas: yang pertama, ancaman pendatang baru. Pendatang baru dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut pangsa pasar, dan seringkali sumber daya yang substansial. Nah, dalam melihat adanya ancaman pendatang baru, Leontinus berpandangan bahwa kompetisi tersebut sampai pada titik tertentu adalah hal yang bagus, karena membuat perusahaan menjadi terpacu, dan banyak hal yang juga menginspirasi dari kompetitor, baik direct maupun indirect kompetitor. Namun, perusahaan tidak bisa begitu terus melihat contoh perusahaan luar. Menurutnya, DNA, core value, visi, misi itu sangatlah penting, karena bisnis model perusahaan bisa saja sama. Banyak metodologi yang bisa ditiru, tapi jiwa perusahaan tersebut berbeda. Apa yang mereka percaya itu yang membuat mereka berbeda. Nah, setelah mendengar pandangan dari Leontinus tersebut, kita tahu bahwa pendatang baru itu akan terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman dan menjadi ancaman bagi perusahaan. Namun perlu diketahui juga bahwa pendatang baru itu bisa menjadi pemacu bagi Tokopedia untuk terus berkembang karena akan meningkatkan jiwa bersaing perusahaan. Dan banyak juga inspirasi yang bisa kita dapatkan dari kompetitor baru. Nah, Tokopedia sendiri memiliki visi, misi, juga DNA yang membuat perusahaannya berbeda dan terus bertahan dan berkembang hingga saat ini. Sehingga untuk pendatang baru agar bisa memasuki pasar persaingan harus memiliki sesuatu yang membuat bisnis perusahaannya memiliki nilai yang berbeda. Entah itu visi misi perusahaannya ataupun bisnis modelnya. Pendatang baru juga pastinya harus mempunyai strategi bisnis dan pemasaran yang baik dan inovatif untuk bisa memasuki pasar persaingan yang cukup kuat saat ini. Nah, tingkat keseriusan dari ancaman pendatang baru itu bergantung pada hambatan yang ada dan reaksi pesaing saat ini yang dapat diantisipasi oleh pendatang baru. Jika hambatan terhadap masuknya pendatang baru cukup tinggi, maka pendatang baru tersebut mungkin tidak akan membawa ancaman yang serius ketika masuk. Sumber hambatan terhadap masuknya pendatang baru yaitu skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal yang besar, dan lain sebagainya. Nah, namun untuk saat ini bisa dibilang masih belum ada pendatang baru yang memberikan ancaman yang serius pada Tokopedia. Yang kedua, persaingan industri sejenis. Pada persaingan industri sejenis, perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar. Perusahaan akan semakin diuntungkan apabila posisi perusahaan kuat dan tingkat persaingan pada pasar yang sama tersebut rendah. Dan persaingan akan semakin ketat akan terjadi apabila banyak pesaing yang merebut pangsa pasar yang sama. Nah, persaingan antar perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce ini cukup kuat dan besar. Kompetitor menghasilkan dan menjual produk sejenis yang bersaing memperebutkan pasar yang sama. Kompetisi yang terjadi dalam industri sejenis ini biasanya terjadi dari segi harga, kualitas, dan produk. Nah, beberapa pesaing Tokopedia saat ini diantaranya Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.ID, dan lain-lain. Yang ketiga, produk substitusi. Hambatan atau ancaman ini terjadi apabila pembeli atau konsumen mendapatkan produk pengganti yang lebih murah atau produk pengganti yang memiliki kualitas yang lebih baik dengan biaya yang sama. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak bermunculan bisnis dan produk yang dapat menggantikan apa yang ada saat ini.
Misalnya, untuk bisnis e-commerce, ada banyak perusahaan yang berdiri selain Tokopedia dan juga menawarkan produk dan manfaat yang mirip seperti yang ditawarkan oleh Tokopedia. Nah, untuk produk yang ditawarkan pun semakin banyak, sehingga bisa menjadi substitusi untuk beberapa produk dengan harga dan kualitas yang sama atau bahkan murah dan baik. Contohnya untuk produk pasta gigi. Ada beragam pasta gigi yang dijual, yang menawarkan manfaat dan keefektifan yang sama, namun dengan harga yang beragam. Ada yang mahal dan ada yang murah. Yang keempat, kekuatan pembeli. Kekuatan ini menilai daya tawar atau kekuatan penawaran dari pembeli atau konsumen. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang lebih rendah ataupun kualitas yang lebih tinggi, semakin rendah profit atau laba yang akan didapatkan oleh perusahaan. Kekuatan tawar-menawar pembeli dalam posisi yang tinggi. Pembeli menyesuaikan dengan keinginan dan kemampuan atau kondisi keuangan yang dimilikinya, sehingga sangat berpengaruh dalam penjualan produk. Nah, pembeli yang memiliki kemampuan keuangan yang besar akan dapat memilih dengan lebih leluasa produk yang diinginkan. Sedangkan pembeli dengan kemampuan keuangan yang terbatas biasanya lebih mementingkan atau mengutamakan memilih produk yang benar-benar dibutuhkan atau produk pokok. Nah, Leontinus melihat ada beberapa perubahan untuk keadaan pandemi saat ini. Pola konsumsinya yang sekarang adalah hal-hal yang dibutuhkan, yaitu yang penting dan yang esensial. Dan banyak hal yang mungkin bisa ditunda, terjadi penurunan penjualan. Yang terakhir yaitu kekuatan pemasok. Pemasok dapat menggunakan kekuatan menawarnya terhadap partisipan dalam suatu industri dengan menaikkan harga atau mengurangi kualitas barang atau jasa yang dibeli. Toko-toko yang membuka toko online di Tokopedia adalah pemasok. Dan pemasok di Tokopedia sudah cukup banyak dan bervariasi. Produk yang dijual oleh pemasok pun juga beragam, mulai dari pakaian, produk kesehatan, buku, gadget, perabotan rumah tangga, dan dengan harga dan kualitas yang beragam pula. Sehingga kekuatan tawar-menawar pemasok itu tidak terlalu tinggi, dan posisi perusahaan atau Tokopedia lebih kuat daripada pemasok. Selanjutnya ada analisis lingkungan internal. Nah, selain analisis eksternal, seseorang yang ingin mendirikan sebuah perusahaan juga diperlukan untuk analisis internal. Analisis internal bertujuan untuk perusahaan dalam melakukan evaluasi yang terperinci yang saling berkaitan dengan kekuatan ataupun kelemahan internal perusahaan. Dalam membangun perusahaan dengan melakukan analisis internal ini, perusahaan dapat melihat dan mengkaji ulang ide suatu perusahaan tersebut dalam segi operasional ataupun manajerial. Dalam podcast tentang Tokopedia, William dan Leontinus mengatakan ingin mencari orang-orang kelas A atau bisa disebut orang yang bukan hanya sekedar pintar dalam teori, tetapi juga orang yang kreatif. Sebagai awal didirikannya sebuah perusahaan. William juga mengatakan bahwa dia ingin membangun divisi marketing yang akuntabel, yang artinya setiap uang yang keluar atau diinvestasikan bisa diukur dengan melakukan evaluasi secara rinci. Nah, di dalam analisis internal ini juga terdapat analisis SWOT. Dengan semakin banyaknya persaingan secara global, sudah seharusnya William melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan mengetahui kondisi ancaman dan peluang dari para pesaing. Dengan adanya analisis internal ataupun analisis SWOT ini, perusahaan akan dapat membandingkan kapabilitasnya dan dapat membantu perusahaan untuk menyusun kerangka dasar. Selanjutnya ada analisis SWOT dalam Tokopedia. Yang pertama, strengths atau kekuatan.
Tokopedia melakukan promosi secara global dengan cara online ataupun offline, dengan menjadikan tokoh-tokoh terkenal menjadi ambasador untuk menarik minat konsumen serta melakukan diskon yang besar-besaran. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Dalam sistem Tokopedia ini masih ada sistem operasi yang kurang begitu lancar. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Dengan platform yang berbasis online ini akan memudahkan konsumen dalam melakukan jual beli ataupun transaksinya. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Adanya pesaing e-commerce lain yang memiliki kemiripan dengan Tokopedia dan kemungkinan adanya hacker serta persaingan dalam memberikan inovasi dalam produk. Selanjutnya ada strategi kompetitif generik. Menurut Kotler dan Armstrong, keunggulan bersaing merupakan suatu keunggulan di atas pesaing lain yang diperoleh dengan menawarkan nilai lebih ke konsumen dengan harga yang lebih murah ataupun layanan yang lebih baik. Dalam Tokopedia itu sendiri, William mengatakan Tokopedia memiliki 4 acuan. Yang pertama, ada focus on customer. Focus on customer merupakan budaya melayani, di mana Tokopedia ingin semua pemimpin memiliki semangat melayani, dan konsumen atau customer didefinisikan sebagai 4 pilar, yaitu sebagai para mitra penjual, sebagai para pengunjung, partner, dan karyawan. Yang kedua ada growth mindset, merupakan budaya untuk terus belajar ataupun berbagi ilmu selayaknya seorang guru dengan murid. Yang ketiga ada make it happen, make it better, merupakan budaya berinovasi dalam pembaruan di dunia teknologi. Dengan adanya pemikiran ini, maka perusahaan dapat mengetahui keunggulan untuk dapat bersaing dalam meningkatkan nilai ataupun layanannya. Yang terakhir ada sumber daya dalam perusahaan. Ini dimaksudkan seperti orang-orang yang merupakan lulusan dari pendidikan yang bergengsi. Maka dari itu, sumber daya dalam perusahaan ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam membangun sebuah perusahaan guna dapat bersaing dengan perusahaan global lainnya.